Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Jadi pada hari ini kita akan update mengenai XEC, karena cukup banyak yang tanya, terutama secara teknikalnya. Bang, gimana bang? Lanjut turun nggak nih? Potensi buat naiknya gimana? Kalau reversal seperti apa? Jadi kita akan coba bahas di video ini. Oke, pada hari ini kita akan membahas mengenai XEC atau update mengenai XEC. Lebih banyaknya ke teknikal ya, dimana karena banyak yang nanyanya gini ke gua. Bro, gimana nih bro secara teknikalnya XEC ada kemungkinan bisa naik lagi atau enggak? Kalau kemungkinan ya pasti ada aja kemungkinan naik ya, tapi kita bahas ya secara probabilitas ya selalu ya. Jadi gini, gue udah bahas ya beberapa minggu lalu kalau nggak salah nyaris 2 minggu lalu mengenai XEC. Waktu itu gue bahas XEC lagi di daerah sini nih, seingat gue. Dimana gue bilang XEC ini sedang dalam downtrend yang sangat jelas ya. Apalagi ya ini kita lihat ya, dia sering banget bull trap ya. Kita lihat di sini nih. Naik dengan tinggi dan ya banyak kemungkinan besar banyak yang nyangkut di sini waktu ngepump. Karena kalau gue lihat ya beberapa kali lah gitu ya, gue lihat ada ya di sosial media, terus di Telegram grup juga ada beberapa yang wah saat XCC ini dibilang wah ngepam, balik lagi nih bakal lanjut. Kayaknya banyak yang nyangkut ya. Jadi ya kalau kita lihat ya lumayan berkali-kali ya nih, satu, dua, tiga, banyak. Kalau kesini lagi ada 4, 5, ya sering bull trap lah kesannya gitu ya. Nah, dan jelas waktu itu sedang downtrend. Tapi pertanyaan terbesarnya adalah apakah dia akan tembus si support ini ya. Dimana gue udah bahas di video gue yang sebelumnya. Ini adalah support yang penting. Karena kita lihat ya, ini menjadi support di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Wah, berapa kali ini kena di sini? 6 kali. Dah, pokoknya sampai belasan kali menjadi support yang kuat untuk XEC. Dan kita bisa lihat ternyata tembus ya. Kita bisa lihat dengan jelas tembus. Sekarang gini deh, kita lihat video gue sebelumnya gue ngomong apa ya biar fair. Kurang lebih seperti ini nih movementnya. Dia turun dulu, boom, dia turun, dia naik lagi ke atas, retest, dan dia balik turun. Itu justru setup yang bagus. Kenapa? Karena nah, jadi seperti yang gue bilang ya, ya itu dia, the beauty of technical analysis. Apa yang terjadi? Dia turun, nggak langsung jebret, tapi dia naik dulu ke atas. Sesuai dengan yang gue bilang. Turun dulu, mantul ke atas, dan lanjut ke bawah. Ya, seperti ini. Jadi ini dia the beauty of technical analysis. Ya, satu bisa baca teknikal, lu punya peluang-peluang yang unik. Gitu ya. Di sini kan gue bilang, lu bisa short. Dan gue udah short di sini ya, gue udah TP lah kemarin. Jadi ya maksudnya, ya baik lagi gitu. Saat lu punya ilmu technical analysis, itu nggak pernah rugi kok. Nggak pernah rugi. Lu mau sebagai long term investor, mau sebagai medium term, short term, mau scalper, apalagi scalper gitu ya. Ya technical analysis is a must. Dan kalau kita lihat, basically kalau kalian ambil dari posisi sini ya, saat gue bilang dia retest di sini, lo ambil posisi short, paling tinggi kemarin 19%. Kalau sekarang di sekitar 10%-an. Not bad at all. Ya, apalagi kalau kalian main futures dan di leverage ya, 10% tuh besar. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang kita bisa lihat ini XEC sekarang balik lagi ya, sedang gue bilang ya dari kemarin-kemarin memang sedang downtrend. Sekarang diperparah dengan yang tadinya adalah support yang kuat untuk XEC berkali-kali menjadi support di sini ya. Terlihat jelas nih, belasan kali lah jadi andalan. Sekarang tembus. Dan seperti yang gue sudah bilang juga, kalau tertembus dengan momentum yang cukup, yang tadinya support kuat akan menjadi resisten kuat ya. Dan terbukti di sini ya, lihat nggak ada yang berhasil close, weak aja ketahan gitu ya. Jadi ya sekarang it's not looking good buat kalian yang sedang ambil posisi XEC di spot ya. Karena dengan jelas trennya sekarang sama EMA 20 aja sekarang dipukulin, lanjut terus ke bawah. Jadi ada kemungkinan price movementnya akan seperti ini ya. Dari sini turun lagi, dari sini kepukul lagi, turun lagi. Mungkin breakout sekali-sekali nembus EMA 50, kalau nggak kuat momentum turun lagi. Jadi begitu ya. Dan yang sulitnya juga untuk menebak sampai mana bawahnya itu karena XEC ini lack of data. Kenapa? Karena dia masih baru. Kita lihat daily-nya saja nih. Daily-nya sudah habis nih. Daily-nya sudah habis. Tadi ini gue hapus dulu deh. Gue hapus dulu biar gampang. Hapus dulu. Oke, kita lihat di daily-nya. Ya udah, sekarang satu-satunya support adalah Bollinger Band gitu loh. Dan ya menurut gue kalau hanya Bollinger Band saja itu nggak akan jadi support yang cukup kuat
gitu. Dan kalau kita lihat EMA 200 saja belum tahu ada di mana nih di daily-nya ya. Karena apa? Baik lagi, datanya sangat sedikit. Ini salah satu lagi kelemahan dari kalau kita trade satu aset yang chartnya baru gitu ya, atau aset yang ya datanya belum terlalu panjang. Jadi kita nggak ketemu support-support selanjutnya gitu ya. Jadi kurang lebih untuk sekarang gimana nih secara teknikalnya? Iya, kalau lu udah nyangkut ya, kalau kalian masih secara fundamentalnya yakin dengan XCC ya tahan saja. Tapi kalau ya seperti yang kalian tahu, gue secara fundamental merasa XCC ini nothing special, nggak ada yang berbeda banget dari XCC gitu. Jadi ya kalau gue pribadi sih, kalau gue dalam situasi lu megang spot sekarang dengan tren seperti ini ya gue cut loss gitu ya. Tapi baik lagi itu gue kembalikan ke kalian, kan kalian yang beli juga gitu ya. Jadi ini update buat yang nanya nih secara teknikal gimana XCC. Oke, sekarang pasti ada yang nanya, aduh bro, pasti ada dong kesempatannya atau kemungkinan dia buat naik. Ada. Karena kan kalau kita ngomong probabilitas, pasti selalu ada kemungkinannya. Tapi cukup berat untuk XCC. Apa yang harus dilakukan? Jadi yang pertama otomatis harus jangan kepukul oleh EMA 20. Sekarang lagi dipukulin nih ya. Dia harus berhasil melawan EMA 20, nembus 20, nembus 50, dan yang paling penting adalah dia harus menjadikan lagi si resisten ini menjadi support. Di mana dulunya adalah support yang kuat ya. Di mana kita lihat ya berkali-kali menjadi daerah andalan XCC untuk mantul. Dia harus kembali lagi mengubah yang sekarang menjadi resisten ini menjadi kembali lagi menjadi support. Kalau XCC bisa lakukan itu, ada kemungkinan XCC untuk bisa lanjut lagi ke atas. Nah, sekarang kita mau ingin perbandingkan XCC dengan beberapa aset lain yang ngepam juga gitu ya. Dimana kita lihat XCC ini dari tanggal berapa nih? Dari tanggal 6 Agustus itu sampai ke all time high itu naik 512% ya, dengan wow lumayan cepat dan lumayan besar ya. Nah, sekarang kalau kita bandingkan dengan Solana juga sama nih, tapi lebih kecil sedikit ya. Dia dari 6 Agustus juga itu sampai ke all time high dia, walaupun sekarang udah sedikit naik lagi ya. Itu mencapai 451%, 50% lebih kecil daripada XCC. Tapi lihat apa yang terjadi saat satu aset naik dengan sangat cepat tanpa mampir ke support, itu dia akan koreksi, jebret, gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang membuat Solana bisa kembali naik lagi? Menurut gua, karena fundamentalnya. Jadi orang-orang mungkin yang pada udah beli dari sini, saat naik ke atas sampai segini tinggi, dia berpikir, waduh ini terlalu overheated, mereka TP. Saat TP terjadi koreksi, dan koreksinya biasa kalau naik dengan cepat, koreksinya juga tajam ke bawah ya. Tapi kenapa dia bisa kembali lagi mantul adalah karena fundamentalnya. Dimana kalian tahu sekarang Solana bisa dibilang adalah salah satu blockchain yang paling banyak dipakai untuk dApps, DeFi, dan bisa dibilang kebocoran terbesar Ethereum itu adalah ke Solana. Gitu ya. Bahkan saking besarnya demand Solana ini kemarin sampai dia ngejam blockchainnya. 300.000 transaksi sedetik gitu ya. Jadi ya menurut gua fundamentalnya sangat bagus, makanya mantul lagi. Nah, untuk XEC, kalau pandangan gua, ya kan gua udah bilang nih di beberapa video gua. Untuk pandangan gua, XEC secara fundamental biasa aja. Nggak ada hal yang sangat spesial dari si XEC ini. Makanya gua bilang, kalau lu mau trade just for the price action, ya silahkan. Tapi ingat, untuk short term. Dan di grup gua pun udah beberapa yang sudah untung dari XEC. Dia TP waktu udah overheated gitu ya. Dan ya sekarang ya nggak tahu dia tambah lagi posisi atau enggak, cuman ya intinya sudah pada TP gitu. Nah, tapi sekarang kalau kita lihat XCC cenderung susah untuk mantul lagi ke atas. Kalau menurut pendapat gua, karena fundamentalnya balik lagi, XCC nggak terlalu kuat secara fundamental gitu ya. Oke, nah sebelum para pencinta XCC garis keras ini pada mungkin marah ke gua nih, bilang gua hater XCC, sekali lagi gua ingin tekankan, gua nggak nge-hit XCC atau koin apapun. Gua nggak pernah, males banget ngapain gue nge-hit satu koin. Kalau gue dibayar boleh lah, gue nggak dibayar buat nge-hit XCC. Gue ngomong sesuai dengan apa yang gue lihat. Kalau kalian penasaran kenapa menurut gue fundamental XCC ini belum ada yang terlalu spesial, lo bisa cek di video-video gue sebelumnya ya. Nanti gue mungkin akan taruh linknya di bawah ya. Nah jadi gini, gue selalu bilang, lu komen, berargumen itu dan gak sama pendapat itu normal, gitu loh, normal. Tapi baik lagi lakukanlah dengan sopan santun, lakukanlah dengan logika. Kalau lu ngerasa oke, gua ada yang salah, lu ngomong dengan baik-baik, lu ngomong secara argumen yang logis, gua bales kok. Gini, dan jujur,
komen kalian semua itu gue usahakan baca dan usahakan juga untuk dijawab. Tapi gini, gue udah coba beberapa kali menjawab argumen-argumen yang gak masuk akal, argumen-argumen yang gak logis, cuma menghina saja. Gue coba tanya, oke, lu gak setuju dengan gue, sekarang apa argumen lu? Dan semuanya, literally semua yang gue tanya, apa argumen lu? Gak ada yang menjawab untuk urusan e-cash ini gitu. Cuma mereka hate aja. Wah, lu dasar hater eksisi. Atau wah, lu gak tahu apa-apa. Lu gak punya background. Terus gue tanya, apa argumen lu? Gak ada yang jawab satupun gitu. Jadi pastikanlah sebelum kalian komen, coba buatlah dulu satu argumen yang logis dengan sopan santun. Pasti gue balas kok. Gue pasti balas. Dan kalau kita berargumennya dengan baik gitu ya, dengan logika, tanpa emosi, ya pasti akan jauh lebih bagus untuk semua gitu loh. Ya, jadi ingat sekali lagi gue ingatkan, gue tidak nge-hate e-cash, gue nggak nge-hate apapun gitu. Saat gue mereview satu project, gue melihat sebisa mungkin dengan objektivitas tinggi, gitu ya. Jadi kurang lebih ini update mengenai e-cash atau XEC. Oke, dan buat kalian yang belum mengikuti Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan juga buat kalian yang mungkin bingung cara staking, cara baca moving average, cara baca Bollinger Band, dan lain-lain lagi, bisa juga mengikuti tutorials with Toshi. Dan jangan lupa untuk gabung dengan Telegram group kita, di mana kita akan membahas dengan lebih santai mengenai cryptocurrencies, dan bisa ngobrol-ngobrol juga secara overall ya, tapi ya selalu berhubungan dengan cryptocurrencies tentunya ya. Dan jangan lupa untuk like, share our video, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.